Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian paralel. Jadi kalau dikatakan rangkaian paralel, berarti kedua hambatan kita atau lampu kita ini harus memiliki percabangan. Jadi kalau misalkan kita buat di papan rangkaian paralel itu seperti ini, maksudnya bercabang. Nah, kemudian untuk melihat apakah misalkan lampu ini menyala atau tidak, kita hubungkan lagi dia. Ini kan sumber tegangan yang positif. Kita hubungkan ke sini. Kemudian kutub negatif baterai kita hubungkan ke sini. Nah, bisa dilihat ya, lampunya menyala. Nah, untuk mengukur nilai daripada tegangan, sama konsepnya seperti yang tadi, harus kita susun paralel voltmeter kita dengan rangkaian kita. Jadi kalau dikatakan secara paralel, sama ya konsepnya. Ini kita hubungkan ke sini. Baru ini kita hubungkan ke sini. Lalu nah, ini yang sisi yang negatif ini yang terhubung ke negatif baterai ini kita hubungkan ke sini. Ini titik, ini stabilnya. Kemudian ini kita buat ke batas ukur yang paling maksimal dulu. Nah, bisa dilihat ya, jarum voltmeternya bergerak, tapi untuk lebih jelas kita ganti batas ukurnya. Nah, di sini lihat ya, ada pergerakan jarum voltmeternya. Ini skala yang terbaca ini di angka 30, skala maksimumnya 100, kemudian batas ukur yang kita buat tadi ada 10 volt. Kalau misalkan kita cari secara teori sama seperti yang tadi, ya, hasil pengukurannya berarti skala terbaca berapa? 30 ya. Kemudian skala maksimumnya 100, kemudian batas ukur yang kita gunakan adalah 10 volt. Jadi kalau misalkan kita cari secara matematis, ini berarti menghasilkan ini coret, didapatlah 3 volt hasil pengukuran daripada tegangannya. Nah, sekarang kita mengukur nilai kuat arus. Ini kita pastikan menunjukkan atau ada huruf ampermeter di sini A. Oke, sekarang kita mengukur kuat arus sama seperti yang tadi. Ini kan kutub negatifnya saya hubungkan ke sini. Kemudian kabel penghubung yang satu lagi ini menggantikan kabel yang kita cabut tadi dari sini. Kemudian ini kita hubungkan ke batas ukur yang kita mau. Oke. Pertama uji coba dulu dia tetap ke skala yang paling besar. Ke batas ukur yang paling besar. Nah. Kok tidak menyala nih? Oke. Bisa dilihat ya, lampunya tetap menyala di sini ya. Oke. Nah, di sini juga jarum ampermeternya ini bergerak. Tapi misalkan kalau kalian ingin melihat lebih jelas lagi hasil pengukurannya, ganti saja batas ukurnya. Nah, ini saya gunakan batas ukur yang 1 ampere. Ini ada debu ya, nggak kelihatan ya. Maklum lah ya, udah lama nggak digunakan. Oke. Oke, sebentar ya. Jadi kalau misalkan ada trouble seperti ini, jangan langsung panik ya. Kita perhatikan dulu rangkaian kita ini ada yang salah atau tidak. Nah, tadi kita gunakan ya, kita hubungkan ke sini. Oke, sepertinya ada yang goyang-goyang nih ya. Oke, perhatikan nih. Oke, bisa dilihat ya. Lihat di sini. Skala yang terbaca itu 62 ya. Sorry. Oke, kita tunggu dulu dia berhenti baru kita lihat hasil skala bacanya. Oke. Nah, dia bergerak terus. Nah, dia stop di angka Nah, dia stop di angka 50 ya. Berarti skala yang terbaca itu 50. Skala maksimum yang kita gunakan tadi 100 ya. Kemudian batas ukur yang kita gunakan 1 ampere. Oke. Sedikit sensi ya rangkaian kita ya. Oke, jadi hasil pengukurannya skala terbaca tadi itu ada di angka 56. Ya, 56 ya. Skala terbaca itu 56. Skala maksimum kita 100.
Kemudian batas ukur yang kita gunakan itu 1 ampere. Jadi kalau misalkan kita cari secara matematis, ini dapatnya 0,56 ampere. Kalau kalian menggunakan miliampere, tinggal ganti aja satuannya menjadi miliampere. Oke, mungkin itu dulu untuk rangkaian listrik, sedikit lebih menarik ya. Selamat mencoba.